Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sahal Alfamadi Saya dari Galih NIM Rahmat. 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang apa itu pesan singkat beserta contoh-contohnya. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari Prodi Pendidikan Bisnis 2019. Perkenalkan, nama saya Anakudi Prasasti dari Prodi Pendidikan Bisnis B 2019 Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Sahal Alfamadi dengan NIM 1707619040. Nama saya Muhammad Ainur Rafiq dari Prodi Pendidikan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Mahdari Daulia dari Prodi Pendidikan Bisnis. Saya Galih Rakasiwi dari Pendidikan Bisnis 2019. Menulis pesan rutin dan positif. Nah, jadi menulis pesan-pesan rutin itu sangatlah penting. Kenapa? Karena faktanya efek kumulatif dari semua pesan singkat ini, pesan singkat rutin ini tuh dapat memiliki pengaruh yang besar, bahkan lebih besar daripada seperti dalam karir Anda membuat laporan atau proposal besar misalnya yang cuman sesekali muncul gitu. Nah, menulis pesan rutin itu lebih penting dari itu karena ini tiap hari dan tidak jarang para profesional itu menerima ratusan atau bahkan lebih pesan dalam setiap harinya. Nah, itu mengapa pesan rutin dan positif ini tuh sangat penting. Dan bagaimana sih strategi untuk menulis pesan permintaan rutin? Yaitu pertama, nyatakan permintaan Anda di muka. Itu dengan gimana caranya? Yaitu menulis dengan nada pribadi yang sopan, dengan nada yang merendahkan. Kemudian yaitu dengan gunakan pendekatan langsung. Karena dengan seperti itu mungkin audiens Anda itu akan menanggapi permintaan Anda itu dengan baik. Kemudian bersikaplah spesifik dan tepat dalam permintaan Anda. Jadi jangan kemana-mana tapi harus spesifik, jelas permintaannya itu apa. Strategi yang kedua yaitu jelaskan dan justifikasi permintaan Anda. Dengan cara bagaimana? Yaitu berikan alasan untuk permintaan tersebut dan jelaskan pentingnya. Jadi kasih alasan untuk permintaan tersebut itu untuk apa dan pentingnya itu untuk apa sih. Kemudian jelaskan manfaat potensial apapun dari menanggapi. Jadi dalam kita memberi pesan permintaan itu supaya dijelaskan juga manfaat beneficial bagi penerima pesan itu kalau dia menanggapi pesan ini tuh manfaatnya itu untuk apa. Nah, itu dia. Kemudian ajukan pertanyaan yang paling penting dulu. Jangan sampai yang paling penting ini belakangan. Karena kalau di awal-awal yang kayak yang kurang penting, yang penerima pesan pun akan seperti boring mungkin ya. Dan buat apa gitu kalau gak terlalu penting. Maka dari itu yang paling penting dulu itu yang diutamakan. Kemudian bagi permintaan yang kompleks itu dibagi-bagi dulu menjadi pertanyaan individu yang masing-masing itu dibatasi hanya untuk satu topik. Jadi kalau ada yang kompleks, permintaan yang kompleks itu ya dibatasi, dibagi-bagi supaya lebih mudah. Kemudian yang ketiga, strateginya yaitu meminta tindakan khusus dalam penutupan yang sopan. Itu dengan buatlah mudah dengan memasukkan informasi kontak yang sesuai. Kemudian ungkapkan rasa terima kasih, jangan lupa, dan nyatakan dengan jelas tenggat waktu penting untuk permintaan tersebut. Nyatakan dengan jelas tenggat waktu tersebut. Kemudian membuat klaim dan meminta penyesuaian. Itu tuh bagaimana sih caranya? Jadi dalam meminta penyesuaian itu kita harus pertahankan gaya profesional. Yang profesional. Meskipun kita tuh sedang dalam frustasi gitu. Mungkin banyak masalah mungkin ada masalah keluarga atau masalah teman, nah itu harus dilupakan. Kita harus bersikap profesional. Kemudian buka dengan pernyataan masalah yang lugas, dibuka dengan masalah yang lugas gitu.
Kemudian berikan detail spesifik di body pesan, isinya itu yang spesifik, detail spesifiknya berikan di body pesan, dan sampaikan fakta yang jujur dan jelas. Nah, kemudian setelah semua itu dilakukan, di bagian penutup kita rangkum dengan sopan tindakan yang diinginkan. Apa tindakan yang diinginkan di bagian penutup? Nah, itu rangkum dengan kalimat yang enak, yang sopan gitu loh. Nah, kemudian setelah itu nyatakan dengan jelas apa yang Anda harapkan. Yang mau kita harapkan itu apa? Sebagai penyelesaian yang adil gitu. Atau enggak, kita juga bisa minta pada pembaca untuk mengusulkan penyesuaian yang adil. Itu bagaimana supaya sama-sama bisa fair antara kita dan pembacanya. Nah, yang terakhir yaitu jelaskan manfaat dari memenuhi permintaan tersebut, seperti pelindungan berkelanjutan Anda. Ya, manfaat dari memenuhi permintaan tersebut itu apa? Jadi harus ada manfaat dan benefit bagi si pembaca dengan memenuhi permintaan tersebut tuh, manfaatnya itu apa? Nah, itu harus dijelaskan juga. Materi selanjutnya yaitu menulis balasan rutin dan pesan positif. Yang pertama itu mulailah dengan ide utama. Ide utama ini harus jelas dan ringkas. Terus yang kedua itu harus diidentifikasi dulu sebelum menulis pesan. Setelah dimulai dengan menentukan ide utama, selanjutnya yaitu berikan detail dan penjelasan yang diperlukan. Pertama itu jelaskan maksud Anda sepenuhnya untuk menghilangkan keraguan atau kebingungan yang ada. Jangan juga gunakan kata-kata yang ambigu atau berulang-ulang. Yang kedua, pertahankan nada suportif. Nada suportif ini sangat bagus ketika Anda membukanya di awal pesan, karena nada suportif ini nantinya akan digunakan untuk menguatkan argumen Anda juga. Yang ketiga, tanamkan pernyataan negatif ketika ada di konteks positif atau diseimbangkan antara konteks positif dan konteks negatif. Yang terakhir, bicaralah dengan baik tentang pilihan yang dibuat oleh pelanggan. Setelah dimulai dengan gagasan utama, diberikan penjelasan atau detail yang diperlukan. Yang terakhir adalah ditutup dengan penutup yang sopan. Jadi beritahu pembaca bahwa Anda tidak hanya memikirkan perusahaan Anda saja, tapi juga memperhatikan kesejahteraan pribadi pelanggan. Yang kedua, jika ada tindakan yang lebih lanjut, beritahu pembaca bagaimana melanjutkan dan mendorong mereka untuk segera bertindak. Selanjutnya yaitu memberikan klaim dan permintaan penyesuaian. Di sini itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu menanggapi bagaimana saat perusahaan berada di posisi yang salah. Yang pertama itu waspadai kebijakan perusahaan dalam kasus seperti itu sebelum Anda merespon. Jadi jangan sampai kebijakan perusahaan ini bertentangan dengan apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, untuk situasi yang lebih serius, lihat rencana manajemen krisis perusahaan. Yang ketiga, mulailah dengan mengakui penerimaan klaim atau keluhan. Yang keempat, mengambil atau menetapkan tanggung jawab pribadi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sampai lari dari tanggung jawab sehingga masalah tidak dapat terselesaikan. Yang kelima, bersimpati dengan frustasi pelanggan. Jangan terlalu memikirkan perusahaan saja yang menerima rugi, tapi keluhan pelanggan pun juga harus tetap diperhatikan. Yang keenam, jelaskan bagaimana Anda menyelesaikan situasi seperti itu. Yang ketujuh, ambil langkah untuk memperbaiki hubungan pelanggan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya pelanggan yang bisa menciptakan nama buruk bagi perusahaannya. Terus yang terakhir, verifikasi tanggapan Anda dengan pelanggan dan pertahankan jalur komunikasi yang terbuka. Nah, tidak hanya perusahaan saja yang dapat melakukan kesalahan, tapi pelanggan pun juga dapat melakukan kesalahan. Nah, berikut ini itu cara menanggapi saat pelanggan yang melakukan kesalahan. Yang pertama itu pertimbangkan biaya untuk memenuhi atau menolak permintaan dari pelanggan ketika mengajukan klaim. Yang kedua itu jika Anda memilih untuk menurut apa yang dikatakan pelanggan, maka bukalah dengan pernyataan yang baik. Yang ketiga itu gunakan isi pesan untuk mendidik pelanggan dengan rasa hormat. Jangan sampai kejadian ini terulang di masa yang akan datang. Yang terakhir
bisa diakhiri dengan apresiasi untuk bisnis pelanggan. Yang terakhir yaitu bagaimana menanggapi jika ada pihak ketiga yang melakukan kesalahan. Yang pertama itu evaluasi situasi dan tinjau kebijakan perusahaan dalam menghadapi kasus tersebut. Yang kedua, hindari menyalahkan orang lain, jadi harus fokus pada solusinya. Terus yang terakhir itu, terlepas dari siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan situasi, beritahu pelanggan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Slide selanjutnya yaitu bagaimana mengirimkan pesan dengan niat yang baik atau perbuatan yang baik atau goodwill. Yang pertama itu bersikaplah tulus dan jujur walaupun hanya dalam sebuah pesan singkat. Yang kedua, jangan membesar-besarkan atau menggunakan bahasa yang tidak jelas. Jika ada pernyataan positif yang mendukung, maka bisa disertakan dengan bukti yang lebih spesifik. Yang ketiga, pesan dengan niat yang baik ini bisa disampaikan ketika Anda ingin mengucapkan selamat kepada kolega Anda, teman Anda, atau kerabat Anda. Yang kedua, bisa juga disampaikan ketika Anda ingin menyampaikan penghargaan karena telah menghargai pekerjaan orang lain. Yang ketiga, saat mengirimkan ucapan bela sungkawa. Nah, saat mengirimkan ucapan bela sungkawa ini bisa diawali dengan pernyataan simpati yang singkat, kemudian disesuaikan dengan berdasarkan keadaan atau hubungan Anda dengan penerima pesan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pesan negatif atau bad news adalah pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan bagi para audiensnya. Walaupun begitu, pesan negatif harus tetap disampaikan oleh perusahaan. Selanjutnya ada contoh dari pesan negatif. Yang pertama ada pesan negatif tentang masalah bisnis rutin seperti kenaikan harga, produk cacat, dan kadaluarsa produk. Yang kedua ada berita negatif tentang pesanan seperti tidak bisa memenuhi sebagian atau seluruh pesanan. Yang ketiga ada berita negatif tentang orang, itu ada penolakan lamaran kerja dan penolakan pemberian rekomendasi. Yang keempat ada pesan negatif tentang penolakan seperti penolakan kerjasama, klaim, undangan, dan permohonan kredit. Nah yang terakhir ada berita negatif lainnya seperti pemutusan hubungan kerja dan skorsing. Menurut Bu Fiantil, di dalam pesan negatif atau bad news terdapat beberapa tujuan utama dalam penyampaian bad news. Yang pertama itu ialah menyampaikan hal yang sebenarnya dengan penyampaian yang baik. Lalu yang kedua, membantu menyampaikan niat baik perusahaan atau goodwill. Jadi di sini perusahaan harus menjaga sebaik mungkin goodwill-nya dengan audiens. Lalu yang terakhir itu meningkatkan citra perusahaan di hadapan konsumen. Jadi konsumen itu cenderung menyukai permohonan maaf dari perusahaan. Di dalam bad news atau pesan negatif, terdapat dua pendekatan organisasional yang dapat diterapkan dalam bad news atau pesan negatif, yaitu yang pertama pola langsung dan pola tak langsung. Yang dimaksud pola langsung ialah suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisir melalui perencanaan langsung yang akan diawali dengan suatu pernyataan bad news. Selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukung dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Lalu ada juga pola tak langsung atau indirect plan, yaitu merupakan pendekatan yang paling familiar yang digunakan untuk penulisan pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada audiens, yang juga sering digunakan untuk menghindari kekecewaan orang lain. 3 langkah menulis pesan persuasif. Yang pertama, merencanakan atau merancang pesan. Memiliki ide yang hebat atau produk bagus tidaklah cukup. Lihat saja, banyak sekali ide bagus yang luput dari perhatian khalayak. Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, pesan persuasif bisa meningkatkan nilai jual terhadap konsumen. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang atau merencanakan pesan persuasif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis situasi. Pesan persuasif yang baik adalah bisa menyamakan atau menyelaraskan keinginan Anda dengan audiens. Dalam menganalisis situasi, selalu pertimbangkan unsur 5W1H-nya. Yang kedua, mengumpulkan informasi.
Setelah analisis situasi selesai, selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuat pesan persuasif yang menarik. Yang ketiga, memilih media dan penyaluran yang tepat. Pilihlah media penyaluran pesan persuasif yang tepat, seperti di media sosial, koran, radio, dan TV. Yang terakhir adalah mengatur informasi. Langkah kedua, menulis pesan persuasif. Dalam menulis pesan persuasif, gunakanlah kata-kata sopan dan positif, selalu menghargai dan menghormati perbedaan budaya, peka terhadap situasi, dan mengambil langkah untuk membangun kredibilitas. Berikut adalah teknik yang bisa digunakan untuk menulis pesan persuasif, yaitu gunakanlah bahasa sederhana, berikan bukti objektif, identifikasi sumber informasi, buatlah kesamaan dengan menekankan keyakinan, sikap, dan pengalaman yang Anda miliki, bersikap objektif, berusaha untuk mengutamakan kepentingan audiens, bujuk dengan logika, bukti, dan narasi yang menarik, serta bangunlah kredibilitas Anda. Langkah ketiga, yaitu menyelesaikan penulisan pesan persuasif. Setelah selesai menyelesaikan penulisan pesan persuasif, jangan langsung merasa puas terlebih dahulu. Cobalah untuk menilai argumen Anda secara objektif dan tidak melebih-lebihkan kredibilitas Anda. Jika memungkinkan, mintalah teman Anda yang sudah berpengalaman untuk meninjau ulang pesan persuasif Anda. Selalu periksa kembali file pesan persuasif Anda secara teliti, dan jangan sampai ada kesalahan ejaan yang bisa melemahkan potensi pesan persuasif. Berikut adalah komponen-komponen pesan persuasif. Yang pertama itu menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan komunikator. Apabila kredibilitas komunikator di hadapan audiens diragukan, mereka akan cenderung skeptis dan audiens tidak akan menerima begitu saja apa yang komunikator sampaikan. Oleh karena itu, komunikator harus mengatasi audiens yang memiliki sikap skeptis tersebut. Tanpa kredibilitas, upaya komunikator untuk melakukan persuasi akan tampak sebagai tipuan. Oleh karena itu, cara untuk menumbuhkan kredibilitas adalah dengan memberikan fakta, baik dalam bentuk dokumen, statistik, jaminan, dan lain sebagainya yang merupakan bentuk objektif. Selain itu, bisa dengan menjadi seorang pakar. Yang kedua adalah kerangka argumentasi. Pada umumnya, pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA. Yang pertama, attention. Pada fase ini, komunikator harus dapat meyakinkan audiens segera di bagian permulaan bahwa komunikator mempunyai sesuatu yang berguna untuk komunikator sampaikan. Yang kedua, interest. Pada fase ini, komunikator menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan ke audiens. Yang ketiga, desire. Pada fase ini, komunikator membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Dan yang terakhir ada action. Pada fase ini, komunikator menyarankan tindakan spesifik yang komunikator inginkan terhadap audiens. Yang ketiga, memilih daya pemikat. Memilih daya pemikat mempunyai dua jenis. Yang pertama ada pemikat emosional, yang kedua pemikat logikal. Untuk pemikat emosional, komunikator dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumen atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional. Komunikator dapat menggunakan kata-kata yang sangat berpengaruh pada emosi seseorang, misalnya kebebasan, merdeka, keberhasilan, nilai, penghargaan, kenyamanan, dan keamanan. Bisa juga menggunakan kata-kata yang dapat membantu komunikator melakukan persuasi kepada audiens. Untuk yang pemikat logika, komunikator bisa menggunakan salah satu dari 3 unsur berikut, yaitu ada unsur analogi, induksi, dan deduksi. Untuk analogi, unsurnya adalah dengan menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula. Untuk yang induksi adalah memberikan alasan bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Dan yang unsur deduksi adalah pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan etika. Pelaku bisnis secara etis menginformasikan kepada para pelanggan
hal-hal yang berkaitan dengan manfaat ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu, sehingga para pelanggan dapat mengakui betapa baiknya suatu ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Mengembangkan pesan persuasif dalam bisnis. Keberhasilan sebagai pembisnis terkait erat dengan kemampuan untuk mendorong orang lain agar menerima ide baru, mengubah kebiasaan lama, atau menindaklanjuti proposal. Pesan persuasif yang efektif melibatkan 4 strategi penting, yaitu membingkai argumen, menyimbangkan daya tarik, memperkuat posisi, dan mengantisipasi sanggahan. Membingkai argumen. Sebagian besar pesan persuasif menggunakan pendekatan tidak langsung. Ahli komunikasi persuasif telah mengembangkan sejumlah model tidak langsung untuk pesan persuasif. Salah satu yang paling terkenal adalah model AIDA. Di dalamnya mengatur pesan menjadi 4 fase, yaitu perhatian, menarik, berkeinginan, dan bertindak. 2. Menyimbangkan daya tarik. Maksud menyimbangkan daya tarik di sini adalah dengan membuat pesan persuasif tidak terlalu sedikit emosi dan tidak terlalu banyak emosi. Jika pesan persuasif hanya mengandung sedikit emosi, maka audiens mungkin tidak peduli untuk menanggapinya. Dan jika pesan persuasif terlalu banyak mengandung emosi, mungkin audiens akan berpikir 2 kali atau bahkan bersikap tidak rasional. Ketiga, memperkuat posisi. Setelah menyelesaikan elemen dasar argumen, carilah cara untuk memperkuat posisi. Carilah sumber-sumber ataupun bukti yang dapat dipercaya. Kemudian periksa kembali kata-kata dalam pesan persuasif tersebut. Gunakan bahasa dan abstraksi yang jelas, serta pertimbangkan untuk menggunakan kata-kata metafora ataupun kiasan. Dan tak lupa, bumbuilah dengan sedikit alur cerita untuk menarik audiens. Terakhir yaitu mengantisipasi sanggahan. Cara terbaik untuk menghadapi penolakan atau bantahan adalah dengan mengantisipasi sebanyak mungkin celah-celah yang dapat disanggah. Menghindari kesalahan umum dalam pesan persuasif. Jika Anda terlalu yakin dengan konsep atau proyek yang Anda promosikan, Anda akan mudah terjebak dalam gelora kepercayaan diri atau antusiasme Anda sendiri, sehingga menyebabkan Anda gagal untuk melihat secara perspektif dari pandangan audiens. Saat menyusun argumen persuasif, hindari kesalahan umum ini. Yang pertama, jangan memaksakan penjualan. Tidak ada yang suka dipaksa untuk membuat suatu keputusan. Penjualan dengan cara yang sopan dan ramah lebih mengundang kenyamanan serta ketenangan audiens. Yang kedua, menolak kompromi. Persuasif yang sukses mungkin proses memberi dan mengambil, terutama dalam kasus pesan bisnis yang persuasif. Yang ketiga, hanya mengandalkan argumen yang bagus. Argumen yang bagus itu penting, tetapi menghubungkan Anda dengan audiens pada tingkat emosional yang tepat dan berkomunikasi dengan jelas, bahasanya sama pentingnya. Yang terakhir, berasumsi bahwa persuasif adalah upaya satu kali. Persuasif merupakan suatu proses, bukan merupakan sesuatu yang instan.